Assalamualaikum, kembali lagi di Ke radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini. Alas. Di Asia dan sebagian Vanuatu. Bikin terang. Dan alhamdulillah saya kemarin sendirian, sekarang udah berdua partner saya. Iya. Anissa hasil Basuki. cuti nih, hasil cuti. Iya, hasil cuti. Belok. Hari ini kayaknya kita masih ngomongin politik nih. Masih rame politik. Karena, masih nyambung yang kemarin juga ya. Podcast karena lo ya Mas Gaib ya. ada istilah politik adalah panglima. Kalau gua mah gajian. Semua putusan negeri ini ada kaitannya sama politik. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang agak mumpuni untuk bahas soal politik, walaupun lama tidak kelihatan di TV. Iya. Kenapa kah? Ya. Tahu-tahu udah guru besar ya. Iya. Prof Burhanuddin Muhtadi, salah satu pendiri dari Indikator Politik, iya. dan juga guru besar di UIN Jakarta. Jakarta. Halo Prof. Halo, apa kabar? Anissa, apa kabar Mas Gaib? Alhamdulillah. Sibuk apa Prof? Sekarang udah jarang kelihatan di TV ya? Iya, kalau hadir secara langsung memang saya membatasi. Tetapi kalau undangannya via Zoom itu saya usahakan untuk hadir. Tapi memang belakangan lebih banyak sibuk di urusan akademik ya. Jadi melakukan riset-riset akademik untuk kepentingan buku, jurnal ya, yang kebetulan cukup menyita waktu karena harus turun langsung mengolah data, what behind the numbers, sesuatu hal yang mungkin kurang menarik ya buat TV atau buat media karena kurang soundbite. Tetapi kurang awam ya Prof ya. Ya, tetapi saya menikmati ya diskusi dengan peer dalam bidang yang sama dengan para ahli, dan itu cukup menyita waktu, dan akhirnya saya batasi sedikit ya untuk tidak terlalu masuk atau sering ya hadir di media. Kalau lihat wajahnya Prof Burhan dari dulu sampai sekarang kan begini-begini aja ya. Iya. Begini aja. Beda dengan politik kita sekarang. Kalau politik itu kan berubahnya bisa terlampau cepat. Iya. Bahkan yang tadinya mencaci jadi memuji, yang tadinya memuji jadi mencaci. Yang Kadang-kadang tadinya berduet jadi berduel, atau yang berduel jadi berduet. saya suka gatel pengen, kalau anak sekarang mungkin lebih high tech ya, mereka cepat ngedit, pengen disatu-satuin, potong-potong satu-satuin gitu. Prof, bandingin tahun ke tahun. Kenapa di kita tidak seperti di negara lain? Ketika dia oposisi, ya dia oposisi tuh, Posisi dari terus. awal sampai akhir. Kenapa di kita begitu oposisi dan ada yang menang langsung semuanya jadi koalisi? Iya. Apa karena kita multi partai itu, Prof? Iya, jadi memang ada desain institusi yang membuat politik kita menjadi sangat cair dan nir ideologis. Nah, multi partai memang menjadi salah satu sebab, tapi bukan satu-satunya penyebab ya mengapa politik kita begitu cair, karena banyak juga sistem multi partai yang sangat ideologis. Tapi dalam konteks di Indonesia, sistem multi partainya itu nir ideologis. Jadi satu partai dengan partai lain itu relatif susah untuk dibedakan satu sama lain. Iya. Jadi yang membuat mereka bersatu membentuk namanya kartel politik itu adalah kepentingan, yani kepentingan sesaat, bukan isu ideologis atau programatik. Nah, penyebab utamanya memang kita kehilangan diferensiasi ideologis, terutama pasca Orde Baru ya. Jadi zaman pemilu tahun 55, zaman Soekarno, itu ada banyak pembelahan sosial yang hidup dan direpresentasikan oleh partai-partai. Ya. Entah itu berbasis kelas, entah itu berbasis regionalisme, entah itu berbasis agama, nasionalisme, itu hidup semua. Tapi zaman Orde Baru melalui fusi partai-partai itu hanya satu cleavage, satu pembelahan sosial yang dipersilahkan untuk hidup. Namanya adalah isu agama ya. Jadi partai-partai Islam dikumpulkan menjadi satu namanya P3, sementara partai-partai nasionalis dan Kristen dikumpulkan jadi satu namanya PDI. Nah, ini yang secara tidak langsung membuat pembelahan sosial berbasis agama versus nasionalis itu hidup sampai Soeharto jatuh. Itu udah dimulai sejak Orde Baru. Orde Baru. Sementara cleavage yang lain, Mas, itu diterabas, dihabisin. PKI tidak boleh lagi memakai isu kelas, bahkan partainya dilarang untuk hidup ya. Isu regionalisme nggak hidup. Dulu tahun 55 itu isu regionalisme itu luar biasa kuat. Jadi daerah itu penting, tidak hanya Jakarta. Tapi zaman Orde Baru kan sentralisme terpusat. Dan itu yang membuat ketika Orde Baru jatuh, banyak partai yang mencoba menghidupkan pembelahan sosial lama nggak hidup.
mati semua ya. PRD gagal menghidupkan isu kelas. PPD ingat nggak dulu partai yang ada gambar payungnya itu juga nggak hidup ya. Dan satu-satunya pembelahan sosial yang masih hidup adalah agama dan nasionalisme. Jadi itu yang kemudian makin lama makin mengecil diferensiasi antar partai. Partai yang nasionalis juga tidak mau disebut nasionalisme murni, mereka makin agresif merebut segmen pemilih Muslim. Partai Islam pun juga nggak mau disebut sebagai partai Islam, mereka juga mau disebut sebagai partai Islam yang nasionalis. Jadi religius nasionalis atau nasionalis religius. Akhirnya makin kabur, makin tidak jelas jenis kelamin ideologis antar partai, dan yang jelas antar mereka adalah siapa ketua umumnya. Jadi di luar itu nyaris tidak ada, dan karena tidak adanya pembeda secara ideologis dan programatik, akhirnya kalau sudah pemilu, setelah pemilu berakhir, mereka rame-rame masuk dalam kekuasaan. Nanti menjelang pemilu ada perbedaan lagi, tapi perbedaannya berdasarkan pada figur. Jadi ini memang kompleks ya masalahnya ya. Dan menurut saya ini yang membuat pemilu kita, politik kita menjadi sangat cair. Yang jadi, tadi Prof, yang membuat kita menjadi sangat kesulitan untuk mengikuti perubahan. Jadi sangat cepat. Kami melihatnya politik menjadi sangat transaksional. Jadi itu implikasi dari politik nir-ideologis, kartel politik adalah transaksi menjadi penting. Jadi tidak salah ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi ya? Ya tidak salah, karena memang masyarakat menjadi kurang direpresentasikan dalam politik kita. Kemudian bahasa yang bisa dipahami oleh elit politik adalah bahasa yang sifatnya transaksional, yang bisa menyatukan semua perbedaan. Dan ini yang membuat trust terhadap partai politik kita rendah sekali. Jadi dari dulu ranking partai politik kita nggak pernah naik kelas. Dari tahun berapa sih, Prof? Dari kita pertama kali survei tahun 99 ya. Indikator pernah sempat naik nggak, Prof? Party ID itu kedekatan pemilih terhadap partai itu dulu sebelum tahun 2004 itu mencapai 80%, 60% orang merasa dekat dengan partai. Oh, sebelum kita pakai proporsional terbuka. Ya, jadi setelah itu terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik dan mereka yang merasa dekat dengan partai. Jadi akhirnya untuk mengikat pemilih agar tetap memilih partai dalam pemilu, uang. Ya. Jadi politik uang menjadi perekat, ya, menjadi glunya. Karena trust terhadap partai rendah, partai tidak bisa berharap ya, dukungan dan sekaligus keterlibatan partai, keterlibatan masyarakat untuk menghidupkan partai. Semuanya pakai bahasa uang. Nah, karena ongkos politik mahal, meningkatnya politik uang, mereka coba kompensasi melalui ya, bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun dalam pemilu mereka ikut barisan yang kalah. Jadi muter kan. Jadi mana sebab mana akibat menjadi kurang jelas, mana telur mana ayam juga menjadi kurang jelas, karena partai pun menjadi korban dalam sistem seperti sekarang. Dan mereka tidak tahu ya dari mana cara untuk memotong lingkaran setan ini. Sebenarnya teman-teman elit parpol ini menyadari nggak situasi yang ini nggak bagus juga buat demokrasi kita dan juga buat pembelajaran buat masyarakat? Menyadari sekali. Jadi sebenarnya kalau saya diundang oleh Balik atau oleh komisi-komisi, terutama Komisi 2 ya, berkaitan dengan sistem politik kita, mereka sadar bahwa sekarang ada semacam perangkap setan ya, yang membuat elit politik itu terperangkap, terbelenggu ya dalam lingkaran yang tidak ada kesudahannya ini. Nah, mereka sadar masalahnya adalah penentu kebijakan di masing-masing partai kan umumnya para dewa itu, ya. para pemimpin partai, para ketum yang menikmati proses seperti ini. Nah, itu dia Mas Burhan. Kan sekarang the godfathers and the godmothers-nya kan sudah sampun sepuh ya, sudah pada sampun sepuh ya. Apakah untuk mengubah atau memotong si lingkaran setan itu harus ada reformasi lagi seperti yang terjadi di 98 atau nunggu pergantian kepemimpinan secara total setelah the godfathers and the godmothers ini? Memang kalau berganti. Ini Anissa, kalau kita merujuk pada pengalaman 97-98 itu ada kejadian khusus yang mendorong munculnya krisis ekonomi yang ujungnya
terjadi krisis Ketika politik. itu masyarakat susah makan ya. Iya, ada krisis ekonomi luar biasa kan, Iya. inflasi naik kencang, kemudian kurs rupiah ambrol ya, seiring dengan meningkatnya dolar ya. Jadi ada situasi khusus yang sekarang betapapun ekonomi sedang banyak masalah, Iya. ya kita tahu Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi kita dari 5,1 menjadi 4,7% tahun ini, kemudian rupiah turun 10%, ya. Iya. Indeks saham turun 20%, ada banyak masalah, tetapi tidak sampai pada krisis ekonomi yang betul-betul memukul masyarakat secara keseluruhan. Jadi untuk sampai pada skenario seperti yang terjadi pada krisis 98 sepertinya kecil kemungkinan itu. Jadi kita berharap mungkin terlalu Untuk reformasi kedua ya. Nggak mungkin ya? Betul. Jadi tetapi kalau kita menggantungkan pada elit sepertinya berat kalau tidak ada dorongan atau pressure yang kuat kan. Jadi menurut saya memang perlu terjadi konsensus nasional antara elit ya, supaya kita tidak perlu menunggu proses regenerasi, kan itu kita tidak tahu juga kapan mulainya, karena sampai sekarang seperti yang Anissa sebut terjadi gerontokrasi ya, elit-elit lama masih bercokol di jajaran elit partai kan. Jadi perlu dorongan terutama dari kalangan elit politik yang masih muda, yang menurut saya mereka dirugikan oleh sistem sekarang. Jadi proses sirkulasi elit menjadi macet ya. Dan saat yang sama terjadi proses plutokrasi. Jadi mereka yang berduit yang bisa terpilih dalam sistem pemilu yang padat modal gitu ya, karena sistemnya proporsional sistem, betul kan? Proporsional sistem, akhirnya kan hanya mereka yang punya uang, dan data saya menunjukkan 10 tahun lalu mereka yang punya latar belakang pengusaha yang terpilih sebagai anggota DPR cuma 40%. Sekarang hasil pemilu 2024 61%. Jadi dari 10 orang anggota DPR 6 diantaranya pengusaha. Waduh. Itu data. Dan mereka yang punya duit. Yang punya duit, karena tadi transaksional bukan hanya di level elit tapi juga di level massa untuk terpilih, semua digerakkan dengan uang, dan akibatnya caleg yang duafa itu sulit untuk compete ya dalam situasi seperti sekarang. Jadi buat mereka yang ingin masuk parpol, ingin jadi caleg, mereka punya idealisme tapi mereka nggak punya dana, agak sulit tuh sekarang. Wassalam. Atau mereka minta ke bohirnya. Nah itu akhirnya bohir. Minta ke bohirnya, setelah itu transaksional ketika mereka masuk ke DPR. Nah itu jadi masalah berikutnya, karena caleg terpilih itu punya utang budi sama bohirnya, sama sponsornya, sehingga caleg terpilih itu menjadi proksi buat kepentingan korporasi ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan kan. Jadi lagi-lagi ini menimbulkan lingkaran setan yang harus dipotong. Nah saya mengusulkan beberapa skenario, meskipun belum tentu disambut gembira oleh para elit politik, tapi skenario akademik institusionalis itu ada untuk memotong mata rantai ini. Satu adalah mempertimbangkan untuk memakai sistem campuran. Nah ini kan kaitannya dengan revisi undang-undang pemilu ya. Meskipun kita belum tahu kapan mau dibahas oleh DPR. Biasanya injury time. Seharusnya kan jangan terlalu injury time lagi, kan? Supaya ada waktu untuk public deliberation kan, supaya publik itu punya kesempatan untuk mengusulkan. Nah usulan saya itu sistem pemilu. Jadi kalau sistem pemilunya murni open list, sistem proporsional terbuka seperti sekarang, itu hanya yang berduit yang bisa terpilih. Dan itu menimbulkan banyak komplikasi ya. Nah pertama kita dorong sistem campuran. Sistem campuran itu dalam satu kertas suara itu ada jalur memilih via partai. Jadi pemilih itu memilih partai, sementara untuk caleg yang mewakili kursi yang diperoleh melalui jalur partai itu caleg yang selama ini mengabdi buat partai, yang mungkin nggak punya uang tetapi punya kompetensi, punya pengabdian, pelayanan. Nah itu jalur ini. Tapi saat yang sama kita menyediakan pemilih untuk memilih melalui jalur kompetisi bebas, nama-nama caleg yang populer itu di sebelahnya. Jadi dalam satu dapil itu kalau kita mengacu pada pengalaman Jerman itu ada 2 kursi yang diperebutkan, kursi via partai, kursi via caleg. Jadi akuntabilitas
terhadap caleg yang dipilih secara langsung tetap ada melalui pemilihan secara langsung, tetapi tidak seluruhnya dipilih melalui jalur kompetisi bebas. Karena nggak semua politisi itu punya duit. Ada banyak juga politisi yang latar belakangnya akademisi, latar belakangnya aktivis, yang masih terbuka kemungkinan untuk mendapatkan kursi terpilih melalui proses pemilu melalui jalur partai. Nah, yang jalur partai itu gambarnya tetap ada? Ada. Jadi menarik ini. Jadi kita mencoblos partai seperti proporsional tertutup. Tetapi nama caleg yang akan mewakili kursi yang diperoleh oleh partai itu ditentukan oleh partai. Nah, kita dorong partai memilih jalur partai ini buat caleg-caleg duafa tadi, tetapi kompeten. Tapi kalau punya integritas. Ternyata transaksionalnya pindah ke dalam gimana? Ya memang tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Tapi minimal. Ya, tetapi minimal kan kita mengurangi potensi. Politik uang masif di tingkat bawah. Itu bawah. udah pernah dilakukan di Jerman? Di Jerman, di New Zealand, di Korea Selatan, bahkan di Thailand. Ya, jadi di Jerman itu tiap dapil ada 2 kursi yang diperebutkan. Ada kursi via partai, satu lagi kursi via kompetisi bebas. Udah pernah disampaikan ke teman-teman parpol? Tanggapannya? Nah ini, kan gini nih, kalau PD Perjuangan itu kan maunya proporsional tertutup. Belakangan infonya Partai Gerindra mengusung ide yang sama dengan PD Perjuangan, yaitu proporsional tertutup. Nah, masalahnya teman-teman partai yang lain itu mencurigai agenda mengapa kembali ke proporsional tertutup. Kecurigaan mereka terutama pada motif elektoral. Kalau pakai proporsional tertutup, memang yang diuntungkan adalah PD Perjuangan dan Gerindra. Iya, partai-partai besar. Karena partai besar yang punya akar kuat ya di masyarakat, yang kebetulan caleg-calegnya kurang populer. Sementara Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat itu mereka banyak mengandalkan calegnya yang populer. Sementara partai ID partai-partai mereka nggak terlalu kuat. Jadi kalau pakai proporsional tertutup mereka dirugikan. Tetapi kalau pakai proporsional terbuka, PD Perjuangan dengan Gerindra konon tidak setuju. Tapi kan Golkar cukup kuat juga, Mas Burhan. Memang, tetapi belakangan Golkar suaranya itu ditunjang oleh calegnya. Jadi makin sedikit pemilih di Indonesia yang memilih partainya Golkar, tapi lebih banyak yang memilih karena kekuatan termasuk calegnya. Ini PAN ya, PAN itu banyak banget tuh. Nasdem, Demokrat itu caleg-calegnya kuat-kuat semua itu. Kuat secara popularitas dan kuat secara isitas. Jadi itu yang pertama, campuran. Ada usulan yang berikutnya? Enggak, dua-duanya kan ekstrim nih. Satunya harus proporsional terbuka, satunya harus proporsional tertutup. Kenapa enggak kita integrasikan? Campur aja. Iya. Ya, cuma memang kesulitan di mana, Mas? Di elit politik. Jadi maunya mereka sesuai dengan kepentingan subjektif elektoral masing-masing, ya. Ada kekhawatiran katanya terlalu kompleks model pilihan campuran, sehingga masyarakat khawatir tidak bisa mengikuti. Tapi saya kira itu kekhawatiran yang dibuat-buat. Jangankan model seperti itu, ya. Kita sudah banyak melakukan reformasi sistem yang sangat kompleks, masyarakat bisa mengikuti. Ya. Jadi saya kira dengan model pilihan campuran itu bisa meminimalisir dampak negatif proporsional terbuka, tapi saat yang sama juga memperkuat ya disiplin partai. Jadi partai masih punya kuasa kan. Kalau sekarang kan karena caleg terpilih secara langsung, kohesi antar partai melemah.